Kita lihat uswah kita, teladan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesabaran yang ada di dalam kepribadian Nabi Muhammad yang harus kita contoh, bahwa kita adalah orang-orang yang punya kekuatan mahabbatullah. Orang yang punya kekuatan mahabbatullah harus mempunyai kesabaran sebagaimana kesabaran yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali keterangan-keterangan dari para salafun salih bahwa orang-orang yang sabar itu paling tidak akan meliputi 3 kesabaran. Kesabaran yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Dia harus punya kekuatan sabar di dalam nilai ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bagaimana kesabaran beliau dalam ketaatan kepada Allah, karena beliau adalah merupakan uswah, teladan bagi kita. Satu riwayat bahwa beliau dalam kondisi sakit masih memberikan satu contoh bagaimana kesabaran beliau di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedikit saja diuji sakit, kita sudah rasanya berat untuk melangkahkan kaki menuju masjid, menuju sholatul jamaah. Itu diantaranya adalah bahwa kita, nilai kecintaan kita kepada Allah dinilai dari ketabahan dan kesabaran kita belum sampai kepada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam kondisi sakit memberikan contoh bagaimana kesabaran Rasulullah di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan bimbingan kepada kita untuk menghidupkan sholatul jamaah fil masajid. Beliau berdiri membutuhkan 2 orang untuk membantunya. Beliau berjalan membutuhkan 2 orang untuk membantunya, memapanya. Walaupun kondisi yang semacam itu ditunjukkan kepada kita bagaimana kesabaran fahrul wujuh di dalam nilai ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran bagaimana kesabaran Nabi kita Muhammad di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan gambaran bagaimana kesabaran beliau di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. As-sabru 'anil maksiyah, sabar ketika dituntut untuk menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup di dalam satu tempat yang saat itu Masya Allah dalam kondisi kerusakan yang sangat luar biasa. Mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mereka yusyrikuna billah, mereka tashrabul khamr, mereka berzina, mereka berjudi, bermacam-macam suatu keburukan-keburukan yang terjadi di zaman jahiliyah. Tapi bagaimana fakhrul wujuh Sayyidina Muhammad memberikan contoh kepada kita, sampai diungkapin di dalam satu firman Allah terdapat di dalam Quran surat Al-Fatih, akhir disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Kata-kata asyidda'u 'alal kufar bukan berarti setiap orang kafir itu dimusuhin, tidak. Asyidda' dalam artinya tegas di dalam amal perbuatannya orang-orang yang mengingkari Allah. Mereka senang berjudi, Nabi Muhammad sabar tabah untuk menjauhkan dari hal tersebut. Di lingkungannya banyak mereka pelaku-pelaku zina, Nabi Muhammad asyidda, tegas, tidak pernah terbawa. Bahkan mereka di saat musim panen, mereka adalah mengadakan suatu pesta, yang pesta itu dibawa di sekitar berhala-berhala. Mereka membawa peralatan musik, kemudian mereka membawa khamr yang mereka buat dengan sendirinya, perasan-perasan dari anggur dibawa, kemudian mereka mempermainkan musik, kemudian mereka bersenang-senang sampai nanti ikhtilat, mereka bercampur laki dan perempuan sampai mereka melakukan zina bersama-sama. Kondisi yang semacam itu Rasulullah SAW memberikan contoh yang baik untuk kita
selalu mampu menjauhkan dari segala kemungkaran-kemungkaran. Ini yang harus kita contoh. Kadang kita dalam taat sudah mampu, tapi menjauhi larangan Allah kita tidak mampu. Kita sudah sabar dalam taat kepada Allah, tapi kita belum bisa sabar menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesabaran yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyidda 'alal kufar. Tidak pernah condong di dalam kehidupan orang-orang kafir yang dimana itu bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Semua amal ucapan mereka, amal perbuatan mereka jauh dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dalam satu riwayat ada seorang yang usulnya adalah dari Yahudi yang namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dulu adalah orang Yahudi. Kemudian ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah, mereka adalah Abdullah bin Salam ini masuk Islam. Cuman di saat masuk Islam itu ada satu hal di dalam dirinya Abdullah bin Salam ini kepingin ikhtiram, kepingin muliain, yaitu hari Sabtu yang dulu merupakan kebanggaan dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi di zaman umat Nabi Musa yang mereka belum tersesat, belum tergelincir dengan satu pemahaman yang mereka cetuskan, yaitu Uzair bin Allah, menganggap bahwa Nabi Uzair anaknya Allah. Di saat mereka belum ke bawah itu, di hari Sabtu itu hari istimewa. Mereka diperintahkan untuk ibadah kepada Allah. Maka sampai disebut dalam Quran surat Al-Baqarah dikenal dengan Ashabus Sabti, yaitu orang-orang yang digelarkan dengan nisbah hari Sabtu. Karena di hari Sabtu mereka diperintah untuk ibadah pada Allah.